Halo teman-teman semuanya, rentetan erupsi dan aliran lahar dingin di Gunung Semeru pada April hingga Mei 2026 menyadarkan kita bahwa tantangan mitigasi bencana di Indonesia tidak lagi sekedar berpusat pada masalah geologis ataupun logistik, akan tetapi juga pada dinamika sosial kultural pada masyarakat. Faktanya di lapangan, implementasi kebijakan tanggap darurat yang dijalankan pemerintahan masih menghadapi hambatan besar, yaitu penolakan warga untuk dievakuasi dari zona bahaya, karena mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian di sektor pertanian dan pertambangan pasir. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang untuk merumuskan usulan kebijakan alternatif yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif dan menjadikan Pancasila sebagai living ideology. Penerapan sila pertama dalam bencana alam ini diwujudkan melalui hadirnya pendamping spiritual oleh tokoh-tokoh agama di posko pengungsian yang bertujuan untuk memperkuat resiliensi dan daya tahan psikologis para korban. Selanjutnya, untuk sila kedua, pelaksanaannya tercermin pada sistem bantuan distribusi logistik yang objektif, sama sekali tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan para pengungsi. Untuk sila ketiga, persatuan diaktualisasikan melalui penguatan semangat gotong royong secara komunal. Salah satunya dengan membentuk wadah terstruktur seperti kampung siaga bencana untuk menekan korban jiwa. Sila keempat kita terapkan dengan memastikan adanya perlibatan tokoh masyarakat lokal dalam setiap proses musyawarah, mulai dari tahap asesmen di lapangan hingga pengambilan keputusan untuk inisiasi evakuasi mandiri. Sedangkan sila kelima diimplementasikan melalui penyediaan pelayanan yang inklusif, di mana kita memberikan prioritas khusus bagi pemenuhan hak-hak kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Untuk memperkuat nilai ideologis tersebut secara personal, kami mengusulkan 3 kebijakan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals. Yang pertama adalah pembangunan lumbung pangan sementara terintegrasi untuk menjaga stabilitas logistik. Usulan kebijakan yang kedua adalah mengintegrasikan literasi kesiapsiagaan bencana ke dalam kurikulum pendidikan, agar paradigma kesadaran bencana di masyarakat dapat terbentuk dan dilatih sejak usia dini. Usulan ketiga adalah optimalisasi program desa, tangguh bencana dan Destana yang mengedepankan kemitraan multi pihak guna membangun ketahanan warga secara mandiri tanpa harus mencabut akar sosial ekonomi mereka.